Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampurasun, Rahayu, Namo Buddhaya, Namaste, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Kembali bersama saya Hepzibah dalam Renungan Ramadan kali ini yang ke-12 yang akan membahas mitos Muhammad adalah Nabi terakhir. Pada Renungan Ramadan ke-11, saya membahas mitos Muhammad adalah seorang Bani Israel. Seperti yang telah saya tekankan dalam Renungan ke-11 itu, maka semua renungan Ramadan yang saya bahas adalah membahas hal-hal yang ada di dalam kitab The Beloved and I atau TBI. Begitu juga kali ini adalah pemahaman saya akan bacaan atas kitab TBI dan tradisi lisan yang saya terima sebagai seorang Daudiyah yang berpasangan dengan kitab TBI. Pembahasan segala hal yang dibahas di dalam kitab TBI yang terutama adalah berkaitan dengan nafs. Saya namakan nafsiologi. Pembahasan dalam renungan kali ini pun saya ambil dari draft buku yang sedang saya siapkan. Baru-baru ini saya membaca tulisan Dahlan Iskan mengenai penemuan dan kajian seorang peneliti bernama Al-Makin tentang Musailamah, tentang kenabian dan tentang kitab Al-Quran. Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi dari tulisan tersebut karena berkaitan erat dengan pembahasan renungan ke-12 kali ini. Tapi untuk memahami yang saya sampaikan kali ini, Anda harus menyimak renungan ke-11 saya mengenai Nabi Muhammad adalah seorang keturunan Daud dan suksesor dalam hijrah Nabi Yeremia dan Yesus Kristus. Lebih baik lagi membaca dari sejak renungan Ramadan pertama sampai yang ke-11. Oke, kembali ke penemuan dan kajian Al-Makin yang dituliskan oleh Dahlan Iskan. Pertama, pengertian kenabian menurut nafsiologi adalah yang menyampaikan nubuat atau profesi. Nubuat berarti ramalan mengenai masa akan datang sebagai panduan untuk menyintas. Nubuat berarti ramalan masa akan datang sebagai panduan untuk menyintas, yaitu untuk beradaptasi dan bermitigasi, dan untuk resilient. Siapapun dapat dikaruniai kemampuan bernubuat, tetapi di dalam sistem pohon hayat, kemampuan dan keterampilan nubuat tidaklah semata-mata sebagai satu karunia, melainkan juga amanat yang dibebankan kepada seorang mursyid dalam hijrah, serta itu setelah ia melalui berbagai pelatihan dalam kehidupannya, long life training. Nabi Yoel mengatakan bahwa seluruh Bani Israel setelah Israel Utara dijajah Neo-Asyur akan beroleh karunia nubuat. Artinya, nubuat dalam pengertian umum tidaklah lagi begitu istimewa, apalagi jika hal itu tidaklah memiliki tujuan dalam tataran caregiver dan healer dengan memelihara dekalog atau Al-Furqan. Maka yang lebih istimewa lagi adalah bagaimana nubuat itu ditransmisikan sehingga menjadi pesan abadi atau semacam pesan berantai yang berkelanjutan, sustainable. Dan pesan itu sedemikian indah sehingga dapat menyentuh dan tertanam dalam kalbu maupun ingatan para penerimanya dari generasi ke generasi. Disinilah Nabi kemudian ada juga Rasul. Dalam sistem pohon hayat rumpun Nabi Enoch, mungkin juga di rumpun lain adalah serupa.
Kedua, yang dimaksud Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir pada mulanya sebenarnya adalah nabi rasul dalam sistem pohon hayat itu tadi. Saya telah katakan pandangan personal saya mengenai Muhammad yang saya pahami di dalam The Beloved and I. Dan ini bukan pandangan resmi Daudiyah, sebab Daudiyah bukanlah tarekat yang memiliki doktrin iman tentang para nabi rasul. Tetapi Daudiyah adalah tarekat yang menghayati doktrin iman yang dijalani oleh para nabi rasul. Sila simak renungan yang ke-11. Pandangan pribadi saya mengenai Nabi Muhammad itu adalah setidak-tidaknya ada 5 sosok mursyid perawi dalam satu hijrah yang diordinasi Tuhan sebagai nabi rasul sehingga bergelar Muhammad, dan satu sosok bergelar Ahmad. Salah satunya begitu fenomenal. Pada masa Abbasiyah, kisah 5 Muhammad dan 1 Ahmad ini kemudian dipersatukan dan dirujukkan kepada satu yang fenomenal itu tadi. Inilah kanonisasi sosok Muhammad SAW dengan melalui kanonisasi hadis-hadis. Bagi kami ini pun tidaklah masalah, karena bersalawat kepada Nabi Muhammad berarti bersalawat kepada kesatuan hijrah beliau. Ungkapan Nabi terakhir kerap kali disandarkan pula dengan ungkapan Khatam al-Anbiya. Dalam nafsiologi, ekspresi Khatam al-Anbiya antara lain dapat dijumpai dalam Injil Wahyu yang merujuk kepada seorang Nabi Rasul menurut sistem pohon hayat yang secara khusus membawa pesan kenabian sebelumnya, yaitu dengan menggenapi nubuat mereka semuanya itu melalui pesan yang dibawanya dan dirinya sendiri. Khatam berarti segel. Di sini berarti bagi nafsiologi bukanlah berarti penutup, tetapi tanda yang pada masa lalu digunakan untuk membuktikan pesan benar-benar berasal dari seseorang. Seperti Anda benar-benar menerima pesan WhatsApp dari akun yang bernama Gayatri, bukan yang mencatut nama Gayatri dengan akunnya. Maka sosok Nabi Rasul yang sebenarnya dimaksud adalah yang menyampaikan nubuat yang terakhir dan yang menggenapi nubuat yang terakhir. Ini sesuai prinsip tauhid dalam sistem pohon hayat, bukanlah deisme, melainkan transmisi atau wahyu dari sejak zaman pertama yang dimulai dari tahun 3760 sebelum Masehi sampai zaman-zaman berikutnya. Ia diturunkan secara berangsur-angsur. Berdasarkan pandangan saya akan adanya 5 atau 6 sosok dalam satu Muhammad itulah, maka saya melihat bahwa mereka lah yang diberi wahyu dan dihimpun di dalam satu Al-Quran. Saya pun telah menyampaikan pada renungan mengenai Al-Quran bahwa himpunan Al-Quran itu kemudian pada masa Imam Ali ibn Abi Thalib dituliskan di dalam ocak beliau dan disarahkan oleh beliau bersama-sama oleh Bunda Fatimah Az-Zahra, karena Bunda Fatimah Az-Zahra yang ini adalah putri dari sosok Muhammad yang fenomenal itu. Saya menyebutnya Muhammad yang keempat. Proyek menuliskan himpunan Al-Quran di dalam ocak beliau ini kemudian dilanjutkan oleh putra keenam beliau di antara seluruh Ahlul Bait Tarekat Al-Islam yang pertama kali diberi nama Muhammad sejak lahir. Oke, simak definisi Ahlul Bait menurut nafsiologi pada renungan ke-11. Nah, beliau ini lebih dikenal sebagai Muhammad Al-Hanafiyah, berlangsung sekitar 23 tahun, dan inilah yang digunakan dalam kisah kanon Muhammad SAW menerima wahyu. Pandangan pribadi saya juga adalah meyakini beliau merupakan tanasukh dari kakeknya Muhammad IV, dan karena itulah beliau dapat melakukan tugas itu dengan mudah.
Dasar dari pandangan saya ini adalah berdasarkan pula dari Injil Wahyu, seperti yang disyarahkan di dalam kitab The Beloved and I. Dan beliau pun adalah Al-Mahdi yang pertama, karena yang pertama kali diceritakan mengalami raja'ah. Dengan memahami hal ini, maka saya dapat merekonsiliasi perselisihan di antara hadis-hadis pada Sunni dan Syiah mengenai Muhammad Al-Mahdi. Ketiga, yang dimaksud Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir yang pada mulanya sebenarnya adalah Nabi Rasul, sistem pohon hayat itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan konfederasi baru setelah konsili Sakifah di Bani Saudah, dan kemudian disalahgunakan oleh Kekaisaran Umayyah, lalu disabotase oleh Kekaisaran Abbasiyah, dan akhirnya dieksploitasi oleh Kekaisaran Utsmaniyah. Umar ibn Khattab melihat suatu kesempatan ketika ia naik takhta untuk konfederasi baru itu, setelah pendahulunya Abu Bakar berhasil mengamankan jalur dagang Radan dengan kocar-kacirnya Kekaisaran Sasan Persia waktu itu. Ini juga karena nubuat yang disampaikan mursyidnya Muhammad pada 614 Masehi menjadi kenyataan. Maka ia berinisiatif memanfaatkan nubuat lain dari mursyidnya Muhammad itu tadi mengenai Mesias. Mengapa nubuat mengenai Mesias dan Al-Mahdi sebegitu penting bagi para murid Nabi Muhammad saat itu, dan mereka kemudian lebih disebut sebagai sahabat? Keempat, yang dimaksud Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir pada mulanya sebenarnya adalah Nabi dan Rasul dalam sistem pohon hayat itu. Jadi itu juga adalah mengenai kemunculan Al-Mahdi, perajin keempat, sebagaimana halnya Nabi Enoch, Nabi Ilya, dan Nabi Isa Al-Masih yang telah mengalami raja'ah atau tidak mengalami kematian sehingga masih hidup sampai sekarang. Kemunculan Al-Mahdi mestilah melalui atau didahului oleh kemunculan sosok atau beberapa sosok yang memenuhi kriteria pengertian Muhammad dalam tanda kutip dan Ahmad dalam tanda kutip itu tadi, yang ada di dalam keseluruhan transmisi dari mulai Taurat ke Zabur sampai ke Injil. Di antaranya Nabi Zakaria yang pertama, yang hidup pada masa penjajahan Yunani, beliau menubuatkan adanya 4 perajin. Jadi juru selamat itu bukan hanya Nabi Elia, bukan pula hanya Yesus, atau hanya Al-Mahdi, tetapi 4 khutub utama meliputi mereka semua yang pertama kali berhasil mengalami raja'ah itu, yaitu Nabi Enoch dengan Al-Mahdi sebagai imam sejak zaman ke-6 sampai zaman ketika mereka semua itu nanti keluar dari kegaiban kubur mereka. Maka Al-Mahdi pun disebut imam zaman. Kutub di sini artinya adalah imam atau poros seluruh rumpun pohon hayat Nabi Enoch. Dari sejak masa Injil lah, terutama dalam Injil Wahyu, kita menemukan ekspresi huri yang secara plural adalah hawariyin, yaitu sahabat, companion, para juru selamat karena mengabdikan hidup mereka untuk mengimplementasikan transmisi-transmisi dari para juru selamat itu untuk menghadirkan penggenapan seluruh nubuat pada akhir zaman, yaitu zaman ke-8 sampai zaman ke-10. Karena itulah kemudian ungkapan sahabat digunakan, bukan lagi murid atau abdal. Kelima, penyalahgunaan itu di Konsili Sakifah 632 Masehi ini berlangsung lebih cepat daripada penyalahgunaan para murid nabi-nabi Israel sejak masa penjajahan Neo-Asyur dan Babilonia, serta penyalahgunaan para murid Yesus sejak beliau dipersekusi.
Setiap penyalahgunaan terjadi selalu dihadirkan sosok untuk memulihkannya. Saya akan membahas dalam satu renungan khusus mengenai mengapa kita memerlukan nabi dan rasul. Antara lain untuk menanggapi logika populer menolak Muhammad sebagai utusan Tuhan karena tidak melihat urgensinya. Maka penyalahgunaan tersebut menghadirkan kembali Muhammad dalam tanda kutip demi pemulihan transmisi. Inilah agaknya rahasia di balik hadis bahwa Imam Ali Al-Murtaza diperkenankan memberi nama Muhammad untuk putranya yang lahir dari Bunda Khawlah binti Ja'far, istri yang dinikahinya mula-mula setelah kematian Bunda Fatimah Az-Zahra. Tampaknya saudaranya itu sendirilah yang kembali hadir pada putranya. Keenam, dalam pandangan kesejarahan pribadi saya pula, Bunda Khawlah binti Ja'far adalah cucu atau cicit Musailamah. Nama Musailamah adalah bentuk perundungan bagi namanya Muslimah, yang ia juga memiliki kunyah Rahman. Perang Ridha yang terjadi pada 632 Masehi tidaklah lain adalah telah pula dinubuatkan dalam Injil Wahyu. Dan itu bukanlah perang karena Musailamah dan umat Yamamah dan sekutu mereka menjadi murtad, tetapi semata-mata karena penolakan mereka terhadap konfederasi baru dari kesepakatan konsili Sakifah. Itu adalah rekonstruksi cerita pada masa Abbasiyah untuk menyudutkan Muhammad Al-Hanafiyah, yang jaringan murid-murid dari sijrah beliau berhasil memenangkan revolusi menggulingkan Umayyah. Namun kemudian mereka dikhianati oleh Abbasiyah dengan menyingkirkan Imam Ja'far Al-Shadiq, Imam Musa Kazim, dan terutama Imam Ali Ar-Ridho, dan seterusnya. Yamamah sebagai kota atau haram, kota benteng, yang dipimpin oleh Musailamah memang selalu lebih sering berpihak atau menjadi proksi bagi kekaisaran Persia daripada kekaisaran Romawi. Jadi bukan karena Musailamah itu lebih cenderung kepada Zoroaster, meski menggunakan simbol dua tanduk. Lagi pula, tanduk di dalam naksiologi selalu berarti adidaya. Jadi dua tanduk berarti adanya dua adidaya saat Musailamah hidup. Dan menurut saya, Musailamah adalah paling tidak seorang mursyid di dalam salah satu ocak al-Islam dari sijrah satu atau beberapa Muhammad. Dan ia pun menerima otoritas Muhammad yang merupakan sepupu dan ayah mertua Imam Ali Al-Murtaza. Jadi tidaklah mengherankan jika ia punya naskah semacam Al-Quran atau memang itu adalah naskah Al-Quran, meski cuma 33 bab saja. Ketujuh, walau demikian Injil Wahyu juga menubuatkan akan adanya dua nabi lagi setelah sang nabi Rasul yang akan hadir pada saat imperialis konsensus atau sistem pohon hadaat telah sedemikian mengeksploitasi pohon hayat. The Beloved and I mensyarahkan dua nabi yang dimaksud adalah yang menubuatkan dari Alkitab. Jadi mereka memberikan nubuat terbaru dari Alkitab untuk mengokohkan nubuat sang nabi Rasul itu. Menurut saya mereka itulah Imam Al-Mahdi dan Imam Ja'far Al-Shadiq. Dengan demikian sepeninggal mereka tidak ada lagi nubuat-nubuat baru mengenai masa depan. Sebab zaman ke-6 adalah zaman akhir bagi nubuat baru itu. Bahkan yang ada di dalam kitab The Beloved and I tidaklah lain hanya mengulang kembali dan menjelaskan kembali nubuat dan pesan lainnya yang telah disampaikan di dalam himpunan Taurat, himpunan Zabur, himpunan Injil, dan himpunan Al-Quran. Jadi Imam Al-Mahdi menubuatkan beberapa hal baru sekaligus menjadi penggenapan nubuat, dan Imam Ja'far Al-Shadiq pun sama juga halnya. Selama sekitar 1260 tahun dari wafatnya Imam Ja'far
As-Shadiq pada 765 Masehi, hal-hal yang saya sampaikan ini akan dirahasiakan karena itu tidak akan ada bukti empirik untuk memastikan. Selama 1335 tahun sejak kompleks kuil di Yerusalem selesai direnovasi pada 691 Masehi, bait bagian dalam akan tersembunyi dan terlindung dari orang-orang asing, yaitu non-ahlul bait. Saya akan membahas dalam satu renungan khusus mengenai Muhammad al-Mahdi ini, yang mana saya akan membahas untuk merekonsiliasi disintegrasi antara Sunni dengan Syiah dan di antara Syiah. Barangkali itu pun dapat menanggapi apakah benar Bani Hashim dan Bani Hanafiyah telah tiada seperti kata Dahlan Iskan. Sebelum saya akhiri tulisan saya ingin menyampaikan bahwa di seluruh dunia ada banyak rumpun pohon hayat. Di rumpun-rumpun lain, istilah untuk nabi, rasul, kutub, wali, dan imam itu ada bermacam-macam. Berbeda dengan sistem pohon hadaat. Sistem pohon hayat sejatinya tidaklah manifest destiny dan tidaklah supersesionisme, sebab bukanlah deisme. Dengan demikian, ketika saya membahas nabi dan rasul, maka yang saya bahas spesifik menurut sistem pohon hayat rumpun Nabi Enoch atau Nabi Idris atau Nabi Khidir. Jika ada hadis mengenai 124.000 nabi, maka itu adalah nabi dalam pohon hayat rumpun Nabi Idris. Sejak zaman pertama sampai sekarang zaman ke-7 yang akan berakhir tahun 2025 hingga 2026. Sementara itu di rumpun pohon hayat lain memiliki nabi mereka masing-masing, jumlahnya mereka sendiri dan ekspresi mereka sendiri. Kita tidak boleh menjadi penjajah satu sama lain. Tapi tauhid adalah satu kemanusiaan. Karena pohon pisang, pohon kelapa, pohon fig, pohon baobab, pohon kurma, dan pohon pepaya dan lain-lain pohon setara dan sama bermanfaatnya. Kita pun tidak harus melihat agama, tanda kutip, dalam konsep yang dipopulerkan oleh kekristenan, khususnya Protestanisme, yang kini bahkan dianut oleh Muslim, ateis, dan agnostik. Nafsiologi jelas-jelas berbeda dalam hal melihat apa itu agama, karena pandangan dunianya dan kerangkanya jelaslah bukanlah seperti imperialis konsensus. Sampai jumpa pada renungan Ramadan berikutnya. Semoga ada masa, nafas, dan kemampuan saya untuk itu. Sidamastu billahi bisabil haq wastabikul khairat.